Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis berpikir. Materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu pengertian berpikir vertikal dan berpikir lateral. Menurut Edward de Bono, dalam bukunya Lateral Thinking, A Textbook of Creativity, ada dua jenis berpikir menurut de Bono, yaitu berpikir vertikal dan berpikir lateral. Berpikir vertikal adalah pola berpikir logis konvensional yang selama ini kita kenal dan umum dipakai. Pola berpikir ini dilakukan secara tahap demi tahap berdasarkan fakta yang ada untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan akhirnya memilih alternatif yang paling mungkin menurut logika normal. Berpikir lateral menurut Oxford English Dictionary menyatakan bahwa cara berpikir untuk memecahkan masalah melalui metode yang tidak lazim nampaknya tidak logis atau melalui unsur-unsur yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. De Bono menyatakan bahwa berpikir lateral adalah suatu cara berpikir untuk menggunakan pikiran yang berkaitan dengan pembangunan kembali pola seperti pemahaman dan pembangkitan sesuatu yang baru atau kreativitas. Konsep berpikir vertikal dan lateral. Berpikir vertikal menyeleksi rancangan yang paling memberi harapan terhadap masalah dan menemukan cara terbaik untuk melihat suatu situasi. Dengan berpikir lateral, menghasilkan sebanyak mungkin mencari rancangan yang berlainan hingga menemukan rancangan yang memberi harapan. Dengan berpikir lateral, menghasilkan sebanyak mungkin rancangan bahkan sesudah mendapat rancangan yang memberikan harapan. Dapat dilihat ada gambar konsep berpikir vertikal dan berpikir lateral. Alur berpikir vertikal dan lateral bisa dilihat gambar di samping, menunjukkan bahwa berpikir vertikal berjalan dengan cara tahap demi tahap dari A ke B, ke C, dan ke D. Sedangkan berpikir lateral dapat mencapai D itu melalui G. Dan setelah sampai di D, kita dapat melangkah kembali ke A. Perbedaan berpikir vertikal dan lateral. Berpikir vertikal yang pertama bersifat selektif atau berdasarkan pada kebenaran. Lalu yang kedua, bergerak sesuai arah untuk menuju ke arah pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, bersifat analitis. Yang keempat, bergerak secara berurutan atau selangkah demi langkah. Yang kelima, harus tepat pada setiap langkah. Lalu yang keenam, menggunakan kaidah negatif agar dapat menutup jalur jalan tertentu. Lalu yang ketujuh, memusatkan perhatian dan mengesampingkan sesuatu yang tidak relevan. Lalu yang kedelapan, kategori, klasifikasi, dan label-label bersifat tetap. Lalu yang kesembilan, mengikuti jalur yang paling tepat. Lalu yang kesepuluh atau yang terakhir, prosesnya itu terbatas. Sedangkan berpikir lateral, yaitu yang pertama, sifatnya generatif atau berdasarkan pada kekayaan ragam pemikiran. Lalu yang kedua, bergerak untuk mengembangkan arah. Yang ketiga, bersifat provokatif. Yang keempat, bergerak dengan cara membuat lompatan. Yang kelima, tidak harus tepat pada setiap langkah. Yang keenam, tidak ada kaidah negatif. Yang ketujuh, menerima semua kemungkinan dan pengaruh dari luar. Lalu yang kedelapan, kategori, klasifikasi, dan label-label bersifat tidak tetap. Lalu yang kesembilan, menjelajahi jalur yang paling tidak tepat. Lalu yang terakhir, prosesnya yang serba mungkin. Materi yang kedua yaitu argumentasi dan fungsinya dalam kehidupan. Berpikir kritis merupakan hal yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Berpikir kritis adalah suatu proses di mana kita harus memberikan penilaian yang masuk akal, logis, dan sudah dipikirkan secara matang. Ketika berpikir kritis, kita tidak hanya menerima semua kesimpulan dan argumen begitu saja, tetapi kita juga harus mempertanyakan validitas dari argumen dan kesimpulan tersebut. Lalu, apa sih argumentasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi adalah sebuah alasan yang dipakai untuk mendukung atau menolak
dan argumen ini mempunyai keterkaitan yang sangat kuat. Menganalisis argumen dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Adapun 4 fungsi dari argumen dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu untuk mengemukakan pendapat. Dalam mengemukakan pendapat, seseorang bisa saja mendukung atau menentang pendapat orang lain dengan mempertahankan argumennya. Yang kedua yaitu mempengaruhi orang lain sehingga gagasannya dapat diterima atau dapat dilakukan. Namun biasanya tidak semua argumen ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Ada kalanya argumen hanya sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah pandangan. Yang ketiga yaitu untuk mendiskusikan permasalahan. Argumentasi juga bisa menjadi sarana berdiskusi jika ada permasalahan yang tidak mencapai titik temu. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk memecahkan masalah. Argumen dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah, tapi tidak hanya satu argumen, melainkan argumen dari beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan atau titik temu sebagai solusi atau pemecahan masalah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kreativitas dan keterampilan berpikir untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pentingnya kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif dalam kaitannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan memang sangat logis, sebagaimana dikatakan oleh Costa Bertul tahun 1985, bahwa kemampuan berpikir kreatif dianggap sebagai sumber yang amat vital bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal hendaknya ditujukan untuk mengembangkan kualitas berpikir anak agar dalam proses pengembangan kognitif dan intelijensinya memperoleh peluang secara optimal pula. Baiklah, selanjutnya untuk mengajarkan keterampilan berpikir, pertama-tama proses kognitif atau inferring harus dipecah ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan atau fokus kesimpulan yang dibuat. Yang kedua, mengidentifikasi fakta yang diketahui. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan yang relevan yang telah diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir adalah membuat perumusan prediksi hasil akhir. Terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan keterampilan berpikir yang sebenarnya cukup berbeda. Yang pertama adalah berpikir tingkat tinggi atau high level thinking. Berpikir tingkat tinggi adalah operasi kognitif yang banyak dibutuhkan pada proses-proses berpikir yang terjadi dalam short-term memory. Jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, berpikir tingkat tinggi meliputi evaluasi, sintesis, dan analisis. Yang kedua adalah berpikir kompleks atau complex thinking. Berpikir kompleks adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian. Yang ketiga adalah berpikir kritis atau critical thinking, merupakan salah satu jenis berpikir yang konvergen, yaitu menuju ke satu titik. Lawan dari berpikir kritis adalah berpikir kreatif, yaitu jenis berpikir divergen yang bersifat menyebar dari suatu titik. Johnson tahun 2002 mengemukakan keterampilan berpikir dapat dibedakan menjadi berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kedua jenis berpikir ini disebut juga sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisasi dengan baik dan berperan dalam proses mengambil keputusan untuk memecahkan masalah dengan menganalisis dan menginterpretasi dalam kegiatan inquiry ilmiah. Sedangkan berpikir kreatif adalah proses berpikir yang menghasilkan gagasan asli atau orisinil, konstruktif, dan menekankan pada aspek intuitif dan rasional. Menurut Ennis, terdiri atas 12 komponen kemampuan berpikir, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, menganalisis argumen, yang ketiga, menanyakan dan menjawab pertanyaan, yang keempat, menilai kredibilitas sumber informasi, yang kelima, melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi, yang keenam, membuat deduksi dan menilai induksi, yang ketujuh, membuat induksi dan menilai induksi, yang kedelapan, mengevaluasi, yang kesembilan, mendefinisikan dan menilai definisi, yang kesepuluh, mengidentifikasi asumsi, yang kesebelas, memutuskan dan melaksanakan, dan yang terakhir, berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, menurut Wade tahun 1995, identifikasi
terdiri atas 8 karakteristik berpikir kritis, yakni yang pertama, kegiatan merumuskan pertanyaan, yang kedua, membatasi permasalahan, yang ketiga, menguji data-data, yang keempat, menganalisis berbagai pendapat, yang kelima, menghindari pertimbangan yang sangat emosional, yang keenam, menghindari penyederhanaan berlebihan, yang ketujuh, mempertimbangkan berbagai interpretasi, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah mentoleransi ambiguitas. Selanjutnya, karakteristik lain yang berhubungan dengan berpikir kritis dijelaskan oleh Bayer tahun 1995 halaman 12-15 secara lengkap dalam buku Critical Thinking. Yang pertama adalah watak atau disposition. Yang kedua yaitu kriteria atau kriteria. Yang ketiga, pertimbangan atau pemikiran, reasoning. Dan yang keempat, sudut pandang atau point of view. Dan yang terakhir adalah prosedur penerapan kriteria atau prosedur for applying. Menurut Zeider et al. Tahun 1992 menyatakan ciri-ciri orang yang mampu berpikir kritis adalah yang pertama, memiliki perangkat pikiran tertentu yang dipergunakan untuk mendekati gagasan dan memiliki motivasi kuat untuk mencari dan memecahkan masalah. Yang kedua, yaitu bersikap skeptis, yaitu tidak mudah menerima ide atau gagasan kecuali dia sudah dapat membuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah indikator-indikator kemampuan berpikir kritis terdiri atas yang pertama, merumuskan masalah. Indikatornya adalah memformulasikan pertanyaan yang mengarahkan kepada investigasi. Yang kedua, yaitu memberikan argumen. Indikatornya adalah argumen sesuai dengan kebutuhan dan menunjukkan persamaan dan juga perbedaan. Yang ketiga, melakukan deduksi. Indikatornya adalah mendeduksi secara logis dan menginterpretasi secara tepat. Yang keempat, melakukan induksi. Indikatornya adalah yang pertama menganalisis data, yang kedua membuat generalisasi, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya melakukan evaluasi. Indikatornya yaitu mengevaluasi berdasarkan fakta dan memberikan alternatif lain. Kemudian yang terakhir adalah mengambil keputusan dan tindakan. Indikatornya adalah menentukan jalan keluar dan memilih kemungkinan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dalam pengajaran keterampilan berpikir, keterampilan tersebut harus dilakukan melalui latihan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Tahapan tersebut adalah yang pertama, identifikasi komponen-komponen prosedural. Yang kedua, instruksi dan pemodelan langsung. Yang ketiga, latihan terbimbing. Dan yang terakhir adalah latihan bebas. Materi yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengajaran keterampilan berpikir di sekolah. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keterampilan berpikir tidak otomatis dimiliki siswa. Yang kedua, keterampilan berpikir bukan merupakan hasil langsung dari pengajaran suatu bidang studi. Yang ketiga, pada kenyataannya siswa jarang melakukan transfer sendiri keterampilan berpikir ini, sehingga perlu adanya latihan terbimbing. Dan yang terakhir adalah pengajaran keterampilan berpikir memerlukan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.